Marshy DJ yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya kalian semua? Wah, kalian sudah liburan sekolah ya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Tetap di rumah saja. Nah, anak-anak semua, kita berjumpa kembali saat ini dengan ibadah online. Kalian sudah siap semuanya? Yuk, kalau sudah siap, kita mau sama-sama berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadah ini. Yuk. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat saat ini, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, pimpin kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan, boleh benar-benar menyukakan hatimu, boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kalian sudah siap memuji Tuhan? Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan layak dipuji dan dipermuliakan. Ya, yuk semuanya anak-anak bangkit berdiri.
dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian, dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Puji Tuhan, Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu dipuji, disembah dan dipermuliakan. Yuk adik-adik semua, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa ya, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian lagi. Karena kasih-Mu
padamu karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Yuk, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau berdoa saat ini ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur Tuhan, supaya setiap benih firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam hati kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap semuanya? Duduk yang manis ya. Nah, firman Tuhan sore hari ini diambil dari kitab Daniel. Siapa yang tidak kenal Daniel? Pasti semua kita sering mendengar cerita ini. Tapi kita mau belajar hari ini dengan tema yang masih sama, yaitu mengucap syukur. Kita belajar yuk dari kisah Daniel, bagaimana dan dalam keadaan apapun Daniel tetap bisa mengucap syukur. Yuk kita simak ceritanya ya. Daniel di dalam gua singa. Suatu hari, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Raja Darius juga mengangkat 3 orang pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja tidak dirugikan. Nah, ternyata anak-anak, kecerdasan Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kenapa ya? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Hal inilah yang menimbulkan rasa iri di hati para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja yang lainnya. Kemudian, para pejabat tinggi
dan wakil raja itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan apapun yang dilakukan oleh Daniel. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan yang dilakukan olehnya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Hei teman-teman, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Maka bergegas-gegaslah mereka untuk menghadap kepada raja dan berkata kepada raja, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah sepakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Nah, anak-anak, ketika Daniel mendengar berita itu, bahwa surat perintah telah dibuat, maka pergilah Daniel ke rumahnya, dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Apa yang Daniel lakukan ya? Ternyata Daniel berdoa. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang ia biasa lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, ini kesempatan yang baik, pikir mereka, untuk menjebak Daniel. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Tuanku raja, bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu apa kata mereka? Mereka berkata kepada raja, "Tuanku raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan.
Tetapi dia masih tetap berdoa 3 kali sehari. Nah, anak-anak, Raja Darius begitu kaget mendengar itu. Maka sangat sedihlah raja. Dia berusaha mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya raja, ketahuilah bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel dengan sangat ketakutan. "Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya. Supaya apa? Supaya hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Dia sangat sedih, dia sangat cemas, dan dia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Dan dia tidak dapat tidur. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya? Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, raja bangun dan bergegas pergi ke gua singa. Mau ngapain ya raja? Raja sudah tidak sabar ingin mendengar kabar bagaimana keadaan Daniel. Nah, ketika raja sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Wah, raja bersuka cita sekali. Ia memberi perintah supaya Daniel segera dikeluarkan dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Lalu apa yang dilakukan raja kemudian? Raja memberi perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan menjebak Daniel itu, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak, bahkan istri mereka juga. Nah, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, wah, singa-singa yang lapar itu sudah menerkam mereka sampai meremukkan tulang-tulang mereka.
Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dialah yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, anak-anak, ternyata Daniel sekarang diangkat dan mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Nah, anak-anak semua, tadi kalian sudah simak ceritanya tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Daniel adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah hamba Tuhan. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, ya. Sehingga melalui pengalaman-pengalaman itu, Daniel sangat percaya kepada Tuhan. Nah, kalian juga harus mengalami Tuhan. Harus merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kalian. Kalau kalian mengalami Tuhan, maka percaya kalian tidak akan berubah. Percaya iman kita kepada Tuhan akan sangat kuat. Ya, jadi yuk kita cari pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pelajaran yang kedua dari cerita tentang Daniel tadi adalah Daniel itu taat sama Tuhan. Lebih dari taatnya kepada raja maupun kepada orang-orang di sekitarnya. Sekalipun keadaannya sangat-sangat mencekam, ya. Siapa yang tidak mencekam kalau diperhadapkan dengan hukuman yang seperti Daniel alami, dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh, itu sangat menakutkan, ya. Tetapi ketaatan Daniel bisa diuji. Walaupun teman-temannya, pejabat-pejabat sudah menjebak dia dengan membuat peraturan yang disahkan oleh Raja Darius, Daniel sedikit pun tidak merasa takut. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dia tetap lakukan kebiasaan dia untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak rubah sedikit pun. Nah, adik-adik, kita juga belajar dari Daniel bahwa dalam keadaan apapun, yuk kita mau tetap taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Daniel, kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Nah, jadi pelajaran yang kedua apa? Mau tetap taat dan setia kepada Tuhan, ya. Pelajaran yang ketiga adalah melalui kejadian di mana Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Saat itu singa-singa dalam keadaan kelaparan karena sengaja dibuat oleh orang-orang jahat yang mau menjebak Daniel itu, dibuat lapar singa-singa itu. Sehingga kita bisa bayangkan begitu ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam gua singa itu, siap singa itu menerkam. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkuasa mengatuk semua mulut-mulut singa itu. Tuhan mengirim malaikatnya untuk merapatkan semua mulut-mulut singa. Dan singa-singa yang puas itu tunduk
kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan semua itu. Tuhan yang menciptakan binatang, yang menciptakan semua alam yang ada ini ya. Jadi semua ciptaannya tunduk kepada Tuhan. Tuhan membuktikan kuasanya yang besar. Lewat kisah Daniel yang dimasukkan ke dalam gua singa itu, Tuhan nyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha hebat. Ya. Nah, pelajaran yang ketiga adalah dari semua kejadian tadi, ternyata Tuhan dipermuliakan. Waktu Raja Darius begitu takut sampai nggak bisa tidur memikirkan Daniel. Karena Daniel adalah orang kesayangannya, orang kepercayaan Darius. Dan Darius sangat menyesal dengan keputusannya untuk memasukkan Daniel itu ke dalam gua singa. Membuat Raja Darius tidak bisa tidur. Semalam-malaman dia berpuasa, memohon, berdoa. Dan ternyata Tuhannya Daniel menolong. Darius sangat bersuka cita sekali karena mendapati Daniel masih hidup. Tuhannya Daniel benar ada dan berkuasa. Nah, oleh sebab itu, dengan kejadian yang terjadi saat itu, Raja mengambil keputusan. Semua orang di negerinya, di kerajaannya harus tunduk, harus menyembah hanya kepada Tuhannya Daniel. Betul kan? Lewat kejadian semua itu, siapa yang dipermuliakan? Bukan Daniel. Tapi yang dipermuliakan adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa. Jadi keputusan Daniel untuk taat dan setia kepada Tuhan tidak salah ya. Keputusan Daniel untuk tetap berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaannya, apapun situasinya. Daniel tetap bersyukur sama Tuhan. Itu tidak salah loh. Karena apa yang sudah Daniel lakukan menjadi teladan dan Tuhan dipermuliakan. Nah, melalui cerita ini kita diajak untuk apa adik-adik? Yuk belajar seperti Daniel. Mau tetap mengucap syukur apapun keadaan kita. Sejelek, seenggak enak apapun keadaan kita. Kita tetap mengucap syukur dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Adik-adik, anak-anak semua, kalian berdoa nggak setiap hari? Kalau sering bolong-bolong, nah mulai hari ini, yuk Mami Titin ajak kalian semua mau berdoa setiap hari. Mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan beri kepada kita semua ya. Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan keselamatan buat kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Puji Tuhan. Ya adik-adik semua, anak-anak semua, kita mau belajar ya untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, ayat yang mau kita baca hari ini adalah di Mazmur 118 ayat 1. Mazmur 118 ayat 1. Kalian bisa buka Alkitabnya ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mami ulang ya. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya, adik-adik semua, anak-anak semua yang diberkati Tuhan. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Semoga
kalian diberkati melalui firman hari ini ya. Yuk kita mau akhiri dengan doa. Kita lipat tangan ya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sore hari ini. Meteraikan Tuhan firman-Mu di dalam hati kami semua, karena kami mau belajar seperti Daniel Tuhan, untuk mau tetap percaya kepadamu, tetap taat dan setia kepadamu Tuhan, tetap mengucap syukur kepadamu apapun keadaannya ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau dipermuliakan, Engkau disukakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini, dan kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai berjumpa kembali anak-anak semua di hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati. Bye-bye.